Kasus saling lapor antara preman dan pedagang di pasar kembali terjadi di Sumatera Utara. Kasus terbaru menimpa BA, pedagang pasar Peringgan di Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Dia menjadi korban penikaman preman, tetapi justru menjadi tersangka setelah mereka saling lapor ke polisi. Dalam perkembangannya, kasus saling lapor antara pedagang sayur di pasar Peringgan Medan dengan seorang preman berakhir damai. Perdamaian ini akan menjadi pertimbangan penyidik dalam melaksanakan keadilan restoratif. Sepakat untuk berdamai. Sepakat untuk berdamai dan sepakat untuk menyelesaikan sampai di sini. Permasalahan tersebut mereka kedua belah pihak tidak ingin panjang lagi. Di sisi lain, para pedagang di pasar Peringgan Kota Medan mengaku khawatir karena rentan menjadi korban premanisme. Mereka juga enggan melapor ke polisi karena takut justru menjadi tersangka. Bisa kena tikam kita tersangka dia 3 orang itu, bisa kita kena tikam kita juga tersangka. Dan gawat udah, mana lagi kami pedagang ini. Nanti kejadiannya kalau preman pun di bela-bela. Bapak pernah mengalami hal yang sama, Pak? Pernah, tapi aku nggak dilawannya. 5 orang itu jam-jam dulu. Sebelumnya, kasus serupa pernah terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang pedagang pasar di Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, juga menjadi tersangka setelah dianiaya 4 preman. Meski status tersangka keduanya akan dicabut, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pancaputra Simanjuntak tidak menampik fenomena kasus saling lapor di Sumatera Utara sudah sering terjadi. Guna mencegah agar tidak terjadi lagi, Polda Sumatera Utara akan membuat nomor hotline khusus bagi masyarakat serta meminta evaluasi terhadap semua laporan polisi di seluruh Sumatera Utara. Kita akan menghentikan perkara penetapan tersangka saudara Budiman karena kita tidak melihat adanya mens rea dari perbuatan tersebut, dan ini sudah kita koordinasikan dengan pihak kejaksaan. Insya Allah dalam waktu segera kita akan sampaikan keputusannya. Adanya memang ada kesalahan prosedur dalam penanganan penetapan ini, Pak? Iya, betul. Ada kesalahan prosedur dalam penanganan itu sehingga saya harus mengevaluasi penanganan penyidikannya melalui gelar perkara khusus. Saat kinerja kepolisian menjadi sorotan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan tidak segan-segan menindak tegas pimpinan yang tidak mampu mengelola anggotanya. Terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Fenomena korban malah menjadi tersangka menjadi catatan bagi kepolisian dalam penanganan kasus. Pengawasan yang baik dan profesionalisme polisi mutlak diperlukan untuk menjaga citra kepolisian agar tetap maksimal dan profesional dalam menangani kasus. Tim Liputan, Kompas TV.